Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa asyarul muslimin jamaah sholat fardhu maghrib musola Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik yang Allah muliakan. Mari kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah wa syukurulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam yang merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita para hambanya. Kemudian Allah juga memberi kita nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardhu maghrib secara berjamaah di tempat yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini atau siapa saja yang menyaksikan tayangan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan. Sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Malam ini kita berada di tanggal 4 atau 5 ya? Kalau di Banjarbaru 4, kalau di Banjarmasin ada yang 5 khilafiyah ya, mungkin 4 Zulqa'dah bulannya ke-11 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 2 Mei 2025 Miladiyah. Kita akan melanjutkan kajian ngaji bareng, kuliah bareng tanpa ujian, dijamin lulus ya, gak usah ujian tapi lulus ya. Karena yang menjamin Allah, yang menjamin Rasulullah pasti benar. Pokoknya yang penting hadir di majelis ilmu, melaksanakan perintah Allah, mengharap rahmat dan ridhonya Allah, menghidupkan sunnahnya Rasulullah, insya Allah lulus. Yang penting ikhlas. Tema kita pada malam hari ini adalah mengenal tokoh pemimpin di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita berbicara tentang pemimpin atau tokoh ya,
yang dikasih amanah untuk memimpin dunia, maka itu disebut dengan khalifah. Makanya dari sekian banyak informasi yang Allah sampaikan kepada kita umat manusia, dibagi dua bagian. Yang pertama, ada pemimpin yang ada di muka bumi ini, termasuk kategori pemimpin yang kafir dan zalim. Yang kedua, ini pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang soleh, dan pemimpin yang cerdas. Nah, dari sekian istilah tadi, maka disebut dengan pemimpin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ditulis dengan istilah khalifah. Misalnya kita lihat di surah 30 ayat 30 dari Al-Baqarah ya, bab 4 tentang kisah Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah Muhammad, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat bahwa sesungguhnya aku Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi. Ini penyampaian Allah kepada para malaikat tentang rencana Allah menjadikan manusia menjadi khalifah, menjadi pemimpin di bumi. Tapi responnya para malaikat ini kurang positif ya. Karena sudah ada kejadian masa lalu sebelum Allah menciptakan manusia, sudah ada kehidupan di bumi ini ya. Itu dari bangsa jin. Nah, dari bangsa jin kemudian mereka ditugasi oleh Allah untuk beribadah, tetapi mereka kebanyakan kafir, kebanyakan ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak yang tidak melaksanakan perintahnya. Maka kemudian dilibas semua dari bangsa jin tadi ya, tinggal satu makhluk yang namanya iblis. Maka iblis ini adalah hamba Allah dari bangsa jin yang taat. Maka saking taatnya tidak pernah maksiat ya, maka kemudian iblis diangkat Allah ke langit. Kemudian hidup bersama para malaikat. Jadi dunia pada waktu itu kosong, tidak ada isinya. Karena yang balelo sudah dimatikan semuanya, nggak bisa dibina, maka dibinasakan. Habis kosong, pelompong, nggak ada yang menempati. Maka kemudian Allah SWT merencanakan akan menjadikan bangsa manusia menjadi pemimpin, yaitu khalifah. Khalifah itu nama pemimpinnya. Kalau nama pemerintahannya itu khilafah. Jadi khilafah itu pemerintahan, kalau khalifah itu orang yang memerintah. Jadi istilah di Quran itu khalifah. Kalau dalam bahasa kita, khalifah itu adalah pengganti. Atau khalifah itu artinya adalah wakil Tuhan di muka bumi untuk melaksanakan perintah. Atau khalifah itu juga disebut dengan orang yang menerima mandat, orang yang menerima amanah untuk disampaikan. Alhamdulillah. Jadi tugas khalifah ini dua ya. Yang pertama, khalifah sebagai pemimpin. Yang kedua, khalifah sebagai abdun, sebagai hamba. Jadi tidak mentang-mentang khalifah lalu tidak melaksanakan ibadah, tidak. Justru karena khalifah itu menjadi tolak ukur bagi para sahabat yang lainnya. Nah, oleh karena itu Allah memberikan gambaran tentang pemimpin yang baik.
Dalam ayat ini Allah belum menyebutkan siapa yang dimaksud khalifah itu nanti itu siapa, belum ada. Tetapi Allah ngasih sinyal kepada kita di ayat 31 bahwa Allah menyatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan dia Allah SWT mengajarkan ilmu kepada Adam tentang nama-nama semuanya. Kalau nama itu ya benda, nama-nama benda semuanya yang ada di muka bumi ini, baik yang kita kenal maupun yang enggak kita kenal sebelumnya, sudah diajarkan Allah kepada Nabi Adam. Kemudian setelah selesai mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam, maka Allah berfirman kepada para malaikat. Apa kata Allah? Wahai para malaikat, kalau memang kamu hebat, maka sebutkan nih nama-nama berang ini apa, siapa? Ya, sebutkan kalau kamu memang benar. Ya malaikat enggak tahu, wong belum pernah diajari oleh Allah. Ya, ayat 32-nya ya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Para malaikat bertasbih mensucikan Allah bahwa sesungguhnya kami, kata para malaikat, belum pernah tahu kecuali yang pernah Pian ajarkan kepada kami. Nah itu. Jadi kenapa Allah meminta kepada para malaikat agar menyebutkan nama-nama tersebut? Untuk menunjukkan tentang kelemahan para malaikat, bukan keistimewaannya tetapi kelemahannya. Tetapi ketika Allah SWT berfirman kepada Nabi Adam, ya, supaya Nabi Adam menyampaikan nama-nama benda itu kepada para malaikat, maka pada saat itu malaikat yang tadinya belum tahu menjadi tahu. Inilah pendidikan pada saat itu kilat sekali, ya kan? Gitu. Makanya sebagai seorang khalifah itu harus dilengkapi dengan pengetahuan. Tidak cukup ilmu tanpa praktek. Harus khalifah itu ya selain secara teori itu juga pintar, tapi pemimpin itu mesti praktisi. Artinya mereka mempraktekkan apa yang diketahui. Itu konsep Al-Quran. Kemudian di muka bumi ini tidak kurang dari 150 negara, dan setiap negara ada kepala negaranya. Nah, kepala negara itu disebut pemimpin. Kalau di Indonesia itu namanya presiden, itu pemimpin. Sampai di bawah itu ketua RT. Kalau naik dari RT, ketua RT, kepala desa, lurah, terus apa? Camat, wali kota, bupati, gubernur, menteri, presiden, wakil presiden, kepala staf kepresidenan. Itu semuanya adalah pemimpin. Ya, kalau di dalam istilah Islam itu disebut dengan pejabat publik, gitu ya. Itu. Tapi pejabat publik di sini yang disebut tadi semuanya bisa diterima sebagai pemimpin atau kepala yang memenuhi persyaratan. Sejauh yang ulun tahu gitu ya, persyaratan untuk menjadi pemimpin, menjadi pejabat, menjadi pegawai itu mesti menyertakan bukti bahwa dia pernah belajar. Bahwa dia pernah belajar itu bisa dibuktikan dalam bentuk, oh ini ijazahnya ada, lulusan dari ULM, Fakultas Hukum, Fakultas Kehutanan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Keguruan, dan lain-lainnya. Nah, kemudian
ijazahnya ditandatangani oleh yang berwenang, dicap stempel, kemudian dinyatakan asli. Insya Allah kalau sudah begitu, maka panitia penerimaan pegawai akan diverifikasi. Ini pegawai negara, pemimpin, gitu ya. Tapi kalau ketua RT kayaknya enggak ya, ketua RT enggak usah pakai ijazah. Mulai lurah, kepala desa, lurah, sampai presiden itu pakai ijazah. Tapi karena undang-undangnya itu belum diketahui, pokoknya yang penting ijazah itu tidak menyebutkan ijazah asli. Enggak disebutkan ijazah asli. Maka yang penting ijazah, walaupun tidak asli, maka diterima saja untuk mengikuti tes pegawai. Gitu. Walaupun pada akhirnya nanti juga akan ketahuan. Nah, lalu setelah menjadi pegawai, maka ini nanti akan bekerja, melayani rakyat, ya. Kalau presiden melayani rakyat di seluruh Indonesia, kalau wakilnya juga mewakili presidennya kalau berhalangan, kalau gubernur ya melayani satu provinsi, begitu sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Dan para pemimpin ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini khalifah. Lalu di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan dari sekian banyak pemimpin, karena nabi-nabi itu semuanya pemimpin. Ya. Nabi Muhammad itu bosnya, ya, penghulunya. Nah, di antaranya Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin manusia. Di dalam Al-Baqarah ayat 124, nanti Bapak Ibu adik-adik bisa dibuka, yang intinya bahwa Allah menyatakan bahwa Nabi Ibrahim telah lulus menerima berbagai macam ujian dan diselesaikan dengan sempurna. Maka Allah nyatakan, saya memilihmu sebagai imam. Imam itu pemimpin, sebagai imamnya manusia di seluruh alam, gitu ya. Maka Nabi Ibrahim mendapatkan mandat sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi pada masanya. Maka kemudian karena Nabi Ibrahim ini orang baik, teruji, ya di beberapa kalimat, beberapa ujian. Di antaranya Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, dilaksanakan dengan baik. Kemudian Nabi Ibrahim disuruh membangun Baitullah Ka'bah, diselesaikan dengan baik. Kemudian Nabi Ibrahim disuruh dari Palestina ke Mekah, waktu itu belantara, belum ada apa-apa kecuali Baitullah yang sudah tenggelam dengan tanah, gitu ya. Dilaksanakan dengan baik. Setelah di situ disuruh lagi menemui istrinya yang di Palestina, Sarah, ditinggalkan kedua, satu anak dan satu istri. Semuanya dilaksanakan dengan baik. Maka karena lulus dari ujian itu, tapi di situ nggak ada ijazah, sudah langsung saja, sudah orisinil, ya. Maka Nabi Ibrahim ditetapkan Allah sebagai imam dari seluruh manusia. Karena Nabi Ibrahim itu tidak egois, maka Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar tidak hanya Nabi Ibrahim yang diangkat sebagai pemimpin, tapi anak keturunannya supaya diangkat menjadi pemimpin. Maka pemimpin-pemimpin setelah Nabi Ibrahim itu lahir dari dua. Yang pertama dari Ismail, yang dilahirkan dari Ibu Hajar, ke bawah nabi-nabi, terakhir Nabi Muhammad. Kemudian dari sebelah kiri itu Ibunda Sarah melahirkan Ishak, Ishak melahirkan Yakub,
keturunan Yakub ini disebut dengan Bani Israel. Terus menurunkan nabi-nabi, 80% dari nabi-nabi yang diutus itu 80.000 ya, itu dari Bani Israel. Ya, maka kemudian terakhirnya itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Yang nanti Nabi Isa ini disebut Yesus, dan Yesus ini di dalam pertemuan Dewan Gereja ditetapkan sebagai Tuhan. Nah itu. Jadi yang terakhir itu adalah Nabi Isa. Jadi pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh Allah di dalam Al-Quran itu yang baik-baik itu dari keturunan Ibrahim. Makanya kita termotivasi mendapatkan inspirasi dari Al-Quran, bagaimana supaya kita memiliki keturunan yang bisa melanjutkan cita-cita kita. Kalau kita dokter, diharapkan anak kita dokter juga. Tapi kalau bisa, tapi kalau nggak bisa nggak usah dipaksa. Kalau kita kiai, anaknya ya disuruh belajar supaya jadi kiai. Kalau bapaknya rektor, dosen, ya anaknya disuruh belajar supaya bisa melanjutkan gitu. Kalau orang tuanya punya pesantren, anak cucunya disuruh belajar supaya bisa melanjutkan. Kalau Miftahul Jannah ini mengadakan kegiatan-kegiatan, nanti ada khalifah pendatang baru ya dari sekarang yang masih anak-anak. Nah ini adalah pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh Allah. Kemudian semua pemimpin itu, khalifah itu pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Ya kan? Tidak mungkin Allah memilih atau mengangkat seorang pemimpin tapi enggak baik. Pasti yang terbaik. Nah, contoh lagi di dalam surah Shad, surah 38 ya ayat 26, Allah menyatakan, nanti dibuka ya. Ya Dawudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Hei Nabi Daud, sesungguhnya aku telah menjadikan kamu, mengangkat kamu sebagai penguasa, sebagai khalifah. Di mana? Fil ardi, di bumi, bukan di langit, di bumi, di bangsa manusia, gitu ya. Fahkum bainan nas bil haq, maka putuskanlah perkara di antara manusia dengan hak, dengan benar, berdasarkan kitab suci yang pernah diturunkan Allah kepada mereka. Pada zaman Nabi Dawud, kitab suci yang dipakai sebagai aturan main adalah Taurat kitab sucinya, gitu ya. Walaupun Nabi Dawud sendiri juga mendapatkan kitab suci yang namanya Zabur, tapi isinya nasihat-nasihat. Jadi syariatnya itu diambil dari kitab Taurat. Makanya dalam Nabi Dawud itu memimpin negaranya di Palestina, dalam memutuskan perkaranya itu diputuskan sesuai dengan Taurat. Nah sekarang generasinya sudah generasi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka siapapun yang diangkat menjadi pemimpin, ya, apakah kepala negara, apakah kepala keluarga, apakah kepala kampung, maka ketika memutuskan perkara itu harus sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Qur'an. Nah, bil haq di sini, dengan benar di sini adalah dengan ketetapan Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Pertanyaannya, apakah Al-Quran sudah diterapkan di muka bumi, khususnya di Indonesia? Sudah sebagian kecil, yang agak ringan-ringan sudah, termasuk bagaimana tata cara menikah itu menggunakan aturan Islam, bagaimana tata cara zakat menggunakan syariat Islam. Tapi kalau hukum-hukum negara itu masih menggunakan hukum-hukum yang di luar Al-Quran, tetapi tidak bertentangan dengan Al-Quran.
Yang sering, gitu ya, yang sering hukum aturan-aturan yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa itu, yang sering itu diamandemen, yang sering itu diubah, ya, sesuai dengan selera masing-masing pemimpin pada zamannya. Hal yang demikian itu bagi Allah gampang, ya kan? Misalnya rezim yang kemarin itu beberapa pasal undang-undang, ya, konstitusi yang ada itu yang dihapus, bahkan ada yang diubah sesuai dengan keperluan, ya kan? Apapun, jadi undang-undang apapun. Kenapa? Karena sedang berkuasa. Tidak ada yang berani mengingatkan walaupun ada petugas penasehat presiden. Tidak ada yang berani mengingatkan walaupun banyak orang yang tahu bahwa itu tidak benar. Lemah semuanya. Makanya Allah SWT mengingatkan kepada Nabi Daud, Daud, kamu saya angkat sebagai pemimpin negara. Saya kasih kesempatan untuk memutuskan perkara. Maka putuskanlah perkara itu dengan baik dan benar. Pertama, kalau ditafsir, ya, ditafsir itu di ayat itu ada kisah. Suatu ketika Nabi Daud itu kalau nggak salah itu istrinya sudah 99 waktu itu. Kemudian anak buahnya tentara, perang. Maka kemudian ketika kembali ternyata istrinya prajurit itu mau dijadikan istrinya supaya 100 gitu, ya. Hal yang demikian itu, maka kemudian anak buah ini kan nggak berani mengadu, nggak berani. Gimana ya caranya mengadu itu? Wong namanya anak kecil, rakyat biasa walaupun prajurit, ya. Misalnya punya prajurit kopral, punya istri cantik, kemudian komandannya nyenengi, ya nggak bisa mengelak. Apalagi waktu itu memang waktu yang belum disempurnakan syariatnya, ya kan gitu. Maka kemudian bagaimana nih caranya? Maka Allah utus 2 malaikat. Yang pertama, malaikat yang satu menanyakan perihalnya kepada Nabi Daud, ya. Tuan, saya ini punya teman. Ini teman saya ini sudah punya kambing itu 99. Saya punya 1 tok. Tapi teman saya ini mau mengambil kambing saya supaya teman saya punya kambing 100. Bagaimana menurut Tuan? Wah, itu ya enggak adil. Enggak, jangan, gitu kan. Jangan dilakukan. Padahal itu menyinggung, maksudnya karena kalau mau terang-terang kan nggak nyaman, ya pakai sindiran-sindiran seperti sekarang lah, ya. Kalau dulu itu disindir itu langsung sadar, kalau sekarang disindir, apalagi disindir di demo saja itu sudah nggak bergeming lah, gitu. Ketika itu apa? Nabi Daud bilang, ditetapkan, kembalikan kepada yang cuma punya 1 ini, gitu ya. Padahal maksudnya adalah yang 99 itu istrinya Nabi Daud, ya kan, yang satunya istrinya prajurit, ya kan gitu. Lalu ya namanya nabi itu kalau salah diingatkan, namanya maksum kan, itu langsung menyadari. Maka yang dialami oleh Nabi Daud kemudian disinggung dengan peristiwa itu, maka kemudian Nabi Daud menyadari akan kesalahannya, lalu banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Pada waktu itu cara yang tepat untuk bertobat itu dengan cara puasa. Maka puasa yang dikenal adalah puasa Nabi Daud. 1 hari puasa, 1 hari buka, 1 hari puasa, 1 hari buka. Tapi sekarang di Islam, ketika Nabi diutus, puasa Nabi Daud ini adalah puasa yang paling spektakuler.
puasa yang paling hebat, tinggi sekali derajatnya. Jadi sekarang kalau kita ingin puasa Nabi Daud, tidak usah melakukan kesalahan seperti Nabi Daud, nggak usah, tetap saja lakukan puasa Nabi Daud, ya kan? Hari ini puasa, besok enggak, besoknya puasa, besoknya enggak. Nah itu, maka Allah turunkan ayat, diceritakan ayat ini kepada Rasulullah, karena ada kemungkinan terjadi yang seperti ini yang dialami oleh umatnya Rasulullah. Ya gitu, diceritakan gitu. Daud, aku ini angkat ikam itu sebagai pemimpin, kamu harus adil seadil-adilnya. Ya, putuskan perkara itu dengan benar, sesuai dengan hukum Taurat gitu ya. Putuskan, sudah. Akhirnya enggak jadi. Itu Daud, ya kan? Daud dulu. Kalau Daud sekarang, wallahu a'lam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita bicara soal pemimpin, khalifah, kepemimpinan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan pendidikan kepada kita. Misalnya di dalam sebuah riwayat ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mendapatkan hadis itu dari gurunya Sidin, dari gurunya sampai pangkal sanad, namanya Abdullah, putranya Umar bin Khattab ya. Jadi Nabi SAW bersabda, an ibni Umar radhiyallahu anhu maqal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati war rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun ala an ra'iyatihi. Ada yang keempat ini yang penting ini, nanti Bapak Ibu diterapkan di rumah tangganya. Yang keempat ya, wal imra'atu ra'iyatun, seorang wanita, seorang istri, seorang ibu adalah pemimpin. Di mana? Fi baiti zaujiha, di rumah tangga suaminya, bukan di gedung MPR, tapi di rumah tangga suaminya, gitu, ya kan? Wahia mas'ulatun an ra'iyatiha, maka ibu nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan di rumah tangga suaminya. Yang kelima, wal khadimu ra'in, dan seorang budak, pembantu, asisten, ra'in, seorang pemimpin. Apanya? Fi a'mali sayyidihi, di dalam menjaga harta tuannya. Wahwa, dan dia mas'ulun an ra'iyati, dia akan ditanya oleh tuannya atas kepemimpinannya. Wa kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kita pemimpin ini akan dimintai pertanggungjawaban. Rawahul Bukhari Muslim. Nah, maksudnya begini. Kalau kita bicara tentang pemimpin dan kepemimpinan, maka kita itu supaya tahu dan menyadari bahwa ternyata kita semua ini adalah pemimpin. Jangan dikira yang duduk-duduk ini bukan pejabat, walaupun bukan pejabat negara, tetapi pejabat di dalam rumah tangga kita. Maka kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinan kita sebagai seorang suami. Itu. Makanya Allah di dalam At-Tahrim ayat 6, Allah menyeru secara umum khusus orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, hamba-hambaku yang beriman, baik yang imannya tinggi, sedang ataupun rendah, baik yang rumahnya jauh, sedang ataupun dekat banget dengan Miftahul Jannah, itu jagalah dirimu masing-masing dulu, amankan, selamatkan dirimu. Kalau sudah aman dari api neraka, sudah selamatkan pula keluargamu, yaitu anak dan istrimu. Kenapa? Karena pemimpin ini harus menyelamatkan anggotanya.
Kalau pemimpinnya ini sudah benar, maka memimpin, membuat, menyuruh orang lain benar, insya Allah gampang. Tetapi kalau kita sendiri melanggar hukum, menyuruh orang untuk menegakkan hukum, ya sulit. Kayak yang sering terjadi di YouTube itu ya. Itu pintar itu kalau kritik pemerintah sekarang itu dikritiknya gitu ya. Kenapa? Bagaimana istana bisa menertibkan orang-orang sementara orang istana melanggar hukum semua gitu ya. Ini luar biasa. Kenapa kok berani? Ya, nyata kok. Ya kalau nggak nyata ya fitnah, ya kan? Dan Al-Qur'an itu terang benderang memberitahu kepada kita tentang kebobrokan moral manusia di muka bumi ini akibat melupakan dari kehidupan di akhirat nanti. Mereka berbondong-bondong ingin mendapatkan jabatan, tapi dia lupa bahwa semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan. Sekilas tentang hadis Nabi ini penting sekali. Kenapa? Karena Rasulullah itu memberikan apresiasi kepada umatnya itu enggak tanggung-tanggung. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, bos, dan akan diminta pertanggungjawabannya. Diri kita ini, Pak Haji, pian dititipin nikmat dari ujung rambut sampai ujung kaki, dipakai, digunakan atau tidak, atau disia-siakan, misalnya gitu. Pak Sobri Hadi dikasih titipan nikmat pendengaran, penglihatan dan hati, dipakai atau dibiarkan berlalu begitu saja, misalnya begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang lain dititipin harta benda yang banyak, apakah sudah dimanfaatkan sesuai dengan kehendaknya Allah atau belum, ya gitu ya. Jadi kita masing-masing ini akan ditanya. Summa latus aluna yauma idzin anin naim. Di akhirat itu kita akan ditanya, disoal oleh Allah SWT terhadap nikmat yang selama ini kita terima. Kita gunakan untuk apa? Nah, oleh karena itu sebagai seorang pemimpin itu harus sadar betul bahwa kita ini adalah akan mempertanggungjawabkannya. Kemudian ulun ambil yang nomor 4. Seorang ibu, seorang istri, seorang wanita adalah pemimpin di dalam rumah tangga suami. Apa tugasnya? Ini walaupun ibu-ibunya mungkin nggak ada, tapi nanti bapak ibu adik-adik bisa disampaikan kepada ibu-ibu yang di rumah. Oh, kamu itu pemimpin ya. Di rumahku ini pemimpin. Tugasmu 4. 1. Mendidik anak-anakku. Enak aja ngaku anakmu itu aku yang melahirkan. Iya, kata Allah, kamu yang melahirkan, Allah yang mengeluarkan, aku yang punya. Oke, didik, kenalkan bagaimana cara membaca Quran, kenalkan cara membaca bacaan-bacaan sholat, cara berdoa, gitu ya. Diajari anak-anak kita itu oleh istri kita. Di mana? Di rumah. Makanya rumah itu adalah madrasatul ula, ya. Madrasah yang pertama sebelum madrasah yang di luar itu adalah di rumah tangga. Siapa pendidiknya? Istri kita. Bagaimana kalau suami sibuk menjadi pejabat di luar, istrinya menjadi wanita karir, anaknya dititipkan seorang asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga yang pendidikannya tidak lebih dari, bahkan ada yang nggak lulus SD. Nah, padahal kita menginginkan agar anak-anak kita itu mampu melanjutkan kita, cita-cita kita yang selama ini belum tercapai bisa dilanjutkan oleh anak cucu kita. Jadi tugas ibu yang pertama adalah mendidik anak-anak suami. Yang kedua, seorang ibu melaksanakan tugas di dalam rumah tangga, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, itu menyiapkan makan anak dan suaminya, mencuci pakaian anak dan suaminya, menyetrika pakaian anak dan suaminya dan pakaiannya sendiri, kemudian membersihkan ruangan, halaman, kemudian
mencuci, kemudian mendada macam-macam, masak, menyiapkan makan. Masya Allah, banyak sekali. Ada pekerjaan yang tidak masuk kurikulum rumah tangga, tapi justru diutamakan. Apa itu? Main HP. Jadi kalau sudah main HP ini dilaksanakan, maka pekerjaan ibu yang pokok akan terbengkelai. Nah, gitu. Nah, oleh karena itu, seorang istri sebagai pemimpin itu harus melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Yang ketiga, seorang ibu sebagai seorang pemimpin itu tugasnya adalah menjaga harta suami yang ada di rumahnya. Kalau ada uangnya, kalau ada dijaga, jangan sampai diambil orang, ya. Kemudian mungkin barang-barang yang lain yang diberangkas, mungkin buku-buku berharga yang di lemari, semuanya dijaga. Surat-surat berharga, sertifikat, ya kan. Kemudian surat-surat yang lain yang ada di rumah tangga dijaga, jangan sampai lepas diambil orang yang tidak dikenal. Ini. Kemudian terakhir, tugas seorang pemimpin yaitu ibu dalam rumah tangga adalah menjaga harga dirinya. Menjaga harga diri seorang wanita adalah menjaga kehormatannya. Maka tidak boleh menerima laki-laki yang bukan siapa-siapa. Artinya laki-laki yang datang yang tidak ada hubungannya dengan suaminya, yang tidak ada hubungannya dengan istrinya dan sebagainya atau keluarganya, maka tidak boleh diterima. Itu adalah tugas seorang istri. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Ulun mohon maaf pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.